Welcome back guys to Bimbel Pak Bilcen. Kali ini kita akan membahas materi mengenai pembiasan pada prisma. Kita tahu pada prisma bahwa terjadi dispersi cahaya, yaitu penguraian cahaya polikromatik, yaitu cahaya putih menjadi komponen-komponen penyusun warnanya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai pembiasan terjadi pada prisma. Nah, pada prisma di sini terbagi antara sisi pembias 1 dan sisi pembias 2. Dan sudut di antara mereka yaitu beta. Nah, di sini kita punya N1, N2, dan N3. N2 ini adalah indeks bias si prismanya, biasanya kaca. N1 dan N3 adalah indeks bias di luar prisma, biasanya dia udara. Dan kita akan melihat di sini apa yang terjadi pada prisma. Di sini kita lihat sinar datang menuju sisi pembias 1, maka dia akan dibiaskan. Ya, cara pembiasan kita gambar garis normal, maka dia akan dibiaskan guys. Ya, jangan lupa N1 udara, N2 itu dia kaca, jadi menuju ke yang lebih rapat, berarti sinar biasnya itu dia mendekati garis normal. Nah, berikutnya kita juga punya sisi pembias 2. Pada sisi pembias 2, kita akan gambar sinar biasnya. Di sini adalah garis normal, berarti ini adalah sinar biasnya. Yang kita tahu bahwa N2 itu kaca, N3 itu adalah udara, berarti dia menuju ke kurang rapat, guys. Nah, sekarang kita akan tuliskan beberapa sudut yang kita sudah peroleh. Yang pertama sudutnya adalah ini, I1. Yang berikutnya R1, kemudian I2, dan R2. Ya, jangan lupa I1 sudut antara sinar datang 1 dan garis normal, yaitu I1. R1 adalah sudut bias 1. I2 adalah sudut datangnya kedua. Dan R2 itu adalah sudut bias kedua. Nah, kita akan mencari hubungan antara si beta ini. Nah, beta ini punya pengaruh besar dalam pembiasan. Jadi, beta ini disebut sebagai sudut pembias. Ya, pada sudut pembias ini kita akan lihat hubungannya dengan kemampuan dia dalam membias. Ya, jadi kita akan lihat di sini, kita akan menggunakan geometri. Kita akan mencari sudut ini ya. Nah, sudut ini berapa? Kita tahu bahwa sudut ini adalah 90 derajat karena dia garis normal. Berarti sudut ini adalah 90 min ini, R1. Ya. Kemudian kita punya I2 ya. Kita punya I2 di sini berarti karena ini 90 derajat berarti ini adalah 90 min I2. Nah, bagaimana dengan beta? Kita pakai segitiga ini, guys. Segitiga yang di sini ya. Segitiga ini. Nah, total sudut dalam satu segitiga itu adalah 180 derajat. Nah, berarti kita bisa totalkan semua. Beta plus 90 min R1 plus 90 min I2 sama dengan 180 derajat. Berarti beta plus 180 min R1 min I2 sama dengan 180. 80-nya sama, kita kurangkan, berarti B sama dengan R1 plus I2. Jadi, nilai beta ini adalah R1 plus I2 ya totalnya. Itu adalah sudut pembias, guys. Nah, selain sudut pembias, ada lagi hal yang penting, yaitu sudut deviasi atau delta. Kita bisa cari sudut deviasi itu adalah sudut antara sinar datang mula-mula kita panjangkan dan sinar bias akhir kita panjangkan. Nah, maka ini adalah sudutnya atau delta. Ya, jadi kita tuliskan di sini delta itu adalah sudut deviasi ya atau delta. Nah, di sini kita coba hapus ya untuk mempermudah kita dalam mencari nilai delta. Coba hapus. Oke, kita sekarang akan mencari delta. Nah, bagaimana cara mencari delta? Nah, kita lihat dulu beberapa sudut. Yang pertama adalah sudut ini, guys ya. Ini kan R1. Nah, sudut ini. Berapa sudut ini?
sudut ini adalah I1. Karena ini, sudut ini dan ini, dia bertolak belakang. Berarti kita dapatkan sudut ini adalah I1 kurang R1. Ya. Kemudian kita juga punya sudut ini guys. Ya. Sudut ini juga sama. Karena ada bertolak belakang sama R2 yang di sini, berarti dia ini adalah R2 sudutnya. Nah, berarti kita bisa dapatkan juga sudut ini, itu adalah R2 kurang I2. Nah, berarti kita bisa cari sudut yang di sini guys. Ya, dilihat dari segitiga merah ini. Coba gambarkan pelan-pelan. Nah, segitiga merah ini, misalkan saya ini X ya. Nah, kita akan cari X terlebih dahulu, di mana X itu totalnya kita totalkan dengan sudut yang ini, yaitu I1 min R1 ditambah yang ini, R2 min I2, itu sama dengan 180 derajat. Nah, berarti kita dapatkan X sama dengan 180 derajat dikurang I1 min R1 min R2 min I2. Nah, setelah dapat X, kita bisa tentukan si delta menggunakan sudut ini ya. Total sudut ini itu adalah 180 derajat. Berarti X plus delta, saya tuliskan di sini. X plus delta sama dengan 180 derajat. Nah, berarti delta sama dengan 180 derajat min X. Nah, X-nya berapa? X-nya kita substitusi, yaitu 180 derajat min I1 min R1 min R2 min I2. Kalau boleh coret ya, maka dapat delta sama dengan I1 min R1, R1 ya ini, plus R2 min I2. Nah, berarti kita bisa tuliskan sederhananya adalah seperti ini ya. Delta sama dengan I1 min R1 ditambah R2 min I2. Atau kita sederhanakan lagi menjadi I1 min I2 minus dalam kurung, sorry, saya salah tulis sini. Kita coba sederhanakan lagi di sini jadi I1, kemudian kita butuh plus R2 minus dalam kurung R1 plus I2. Jadi saya faktorkan ini, R1 sama I2 saya kelompokkan. Kenapa? Karena saya punya rumus ini, beta. Maka rumus delta itu akan menjadi I1 plus R2 min beta. Nah, ini adalah rumus dari sudut deviasi dari prisma.